Oke, di sini saya Andri Darmawan dengan NIM 30123 10004 akan mempresentasikan hasil pemrograman 2, hasil final project. Di sini untuk proses pengerjaannya saya sendiri. Oke, langsung saja ke hasil aplikasinya seperti ini. Oke, di sini saya membuat aplikasi yaitu jasa pasang WiFi, di mana ini dari sisi penjual bisa menginputkan data pelanggan yang akan membeli paket dan akan dikonfigurasi di sini. Untuk pertama di sini ada panel kontrol, ya ini yang utama. Setelah itu nama dari aplikasinya yaitu Fast One Provider. Ini aplikasi untuk jasa pasang WiFi ya. Oke, di sini ada kolom atau button untuk mencari pelanggan. Di sini juga ada ID. Sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa nama dan beberapa paket yang dibeli oleh pelanggan seperti ini. Di sini juga ada tombol button untuk tambah pelanggan, edit untuk mengedit pelanggan. Mungkin ada pelanggan yang ingin mengganti paketnya, bisa diedit sini di tombol edit, dan untuk menghapus pelanggan seperti ini dihapus bisa juga. Oke, untuk yang pertama coba kita langsung saja ke tambah pelanggan selanjutnya. Oke, di sini seperti yang dapat dilihat, setelah saya menekan tambah pelanggan, di situ akan tampil registrasi pengguna, di mana di sini kita dapat menginputkan beberapa atribut di sini seperti nama. Seperti contoh saya inputkan Daniel, alamatnya Kebomas Gresik. Seperti ini ya, ini contoh. Oke, di sini ada juga atribut untuk paket, di mana di sini kita dapat memilih. Di sini sudah saya inputkan beberapa paket yang mungkin bisa dipilih pelanggan dari provider kami seperti ini. Oke, ini seperti contoh saya pilih yang 100 Mbps paket gamer 3B 100 Mbps dengan seharga Rp 965.000. Seperti contoh kita tambahkan. Oke, di sini ada tanda pesan data pelanggan berhasil disimpan. Oke. Nah, ini yang baru Daniel dengan alamat Kebomas, paket yang dipilih paket gamer 3B 100 Mbps seharga 965.000. Oke, saya coba tambahkan lagi. Sinta, alamat Nanom Gresik. Sini saya pilihkan, seandainya dia pilih paket 50 Mbps, dia membeli 50 Mbps paket 1B seharga 350. Kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Oke, tampil seperti ini. 8 Daniel dengan ID 8 yang tadi pertama. Setelah itu Sinta dengan alamat Uringin Nanom Gresik, paket yang dipilih 1B 50 Mbps harga 350.000. Ini Sinta ada di ID ke 9. Oke, seperti contoh sekarang coba kita edit dulu ya. Kita edit Sinta, andaikan dia ingin menambah atau mengganti paketnya. Saya asumsikan di sini Sinta ingin mengganti ke paket 1B yang lain. Kita klik yang edit ini, edit. Oke, kita pilih dulu. Pilih kolomnya. Caranya pilih kolom ini, Sinta, kita klik edit. Oke, setelah itu kita edit Sinta. Oke, alamatnya benar. Kita asumsikan dia ingin upgrade kecepatan ke paket 1B yang 100 Mbps. Simpan perubahan. Oke, data pelanggan berhasil diperbarui. Oke, seperti itu. Untuk detail penghapusan seperti ini. Seperti contoh Sinta yang tadi, kita klik dulu kolomnya yang ini ID 9.
kita hapus. Oke, ini ada panel konfirmasi untuk penghapusan. Pelanggan ini akan dihapus dari daftar. Kalau pengen dihapus bisa klik yes, kalau tidak ingin atau tidak jadi bisa klik no. Kita klik yes dulu. Oke, pelanggan berhasil dihapus. Oke, untuk pencarian di sini kita bisa cari untuk pelanggan, contoh Daniel yang pertama tadi kita tambahkan, Daniel. Cari pelanggan, ini bisa tampak ini ada Daniel. Ini fitur yang saya tambahkan sendiri. Ini Daniel. Untuk kembali kita bisa hapus saja, cari pelanggan. Oke, seperti ini. Coba kita cari yang lain, contoh Pak gini aja, ini ya, Gresik dengan atau Pak John gini aja ya. Coba kita cari. Oke, ada Pak John. Ini by nama pelanggan bisa kita cari, atau kita bisa juga cari by menurut alamat. Coba kita ketik Gresik, cari pelanggan. Nah, di sini tampil Andri Darmawan di ID ke-7 dan Daniel yang barusan kita tambah di ID yang ke-8, Daniel Gresik Kebomas, seperti ini. Dua-duanya Gresik karena kita cari kolom Gresik, di sini tampil Gresik. Kalau contoh kita cari yang Surabaya kan tampil. Oke, Surabaya doang yang tampil, ini sampai bawah sini. Yang Gresik tidak akan ditampilkan. Oke, seperti itu. Oke, aplikasinya mungkin seperti itu, tapi bisa diotak-atik lebih lanjut dan bisa dikembangkan lebih lanjut sepertinya. Oke, langsung saja di sini saya akan mengarahkan untuk langsung ke codingan seperti ini. Oke, di sini dapat dilihat saya menggunakan database dari SQLite. Sini saya taruh di lib. Oke, di sini saya sudah buat beberapa folder, yaitu bin, lib, src, di mana di dalam subfolder src ini ada subfolder yaitu main. Di dalam main terdapat code dan resource. Untuk pertama coba kita klik yang resource. Di sini saya buat tabel SQL-nya seperti ini untuk membuat parameter untuk tabel yang ada di ini, yang ada di semua ini. Saya menggunakan opsi di sini create table.sql. Di sini untuk pertama saya buat create table paket untuk membuat tabel paket, di mana di sini ada pengkondisian di mana jika sudah ada paket dia akan menghandle untuk errornya. Setelah itu di dalamnya ada atribut yaitu ID paket yang bertindak sebagai primary key yang akan otomatis auto increment, di mana dia akan terus menambahkan data selama administrator atau saya itu akan menambahkan data seperti yang tadi Daniel tadi nambah 1 dari 7 ke 8, Daniel ditampilkan ke sini. Oke, seperti itu. Dan harga oke, dan ini nama paket, dimana nama paket itu tidak boleh kosong, dan juga harga atribut harga juga tidak boleh kosong. Untuk yang kedua yaitu create table untuk pelanggan. Di sini sama juga, if not exist, jika sudah ada pelanggan yang terdaftar dengan jika sudah ada pelanggan yang terdaftar sama, maka dia akan menghandle errornya. Untuk yang ini ada atributnya yaitu ID pelanggan yang bertindak juga sebagai primary key yang auto increment seperti tadi. Ada juga atribut nama, alamat yang dua-duanya ini tidak boleh kosong. Ada juga ID paket yang ada di dalam ini, dia akan menyambungkan ke ID paket yang atas ini supaya bisa disambungkan ke sini, terus dihubungkan melalui foreign key, di mana foreign key ini ID paket reference paket ID paket, yang artinya
foreign key ini yang ada di tabel pelanggan ID paket ini akan direlasikan dengan yang relasinya itu yang by reference di ID paket di tabel paket yang atas. Jadi tabel paket tabel pelanggan untuk ID paket yang bawah itu dihubungkan dengan tabel ID paket dari paket yang atas ini, yang create tabel yang atas, seperti itu. Oke, selanjutnya saya masuk ke kode di sini untuk semua rata-rata utama di sini. Pertama saya menuju ke model dulu. Di sini saya ada paket. Oke, seperti bisa dilihat di sini saya import beberapa SQL-nya, connection, prepare statement, dan SQL exception untuk menghandle SQL exception-nya. Oke, di sini di paket .java seperti dapat dilihat ada atribut private untuk ID paket, nama paket, dan harga. Ini sesuai tipe data masing-masing. Ada juga konstruktor kosong untuk paket di sini. Setelah itu ada juga konstruktor yang paket juga, tapi ini untuk mengisi dan untuk menghandle dan menjalankan yang ada di ini yang kedua ke pelanggan repository. Di sini yang ini akan ada relasi dengan yang di sini pelanggan repository tar. Oke, setelah itu di sini juga di public paket yang kedua ini ada parameter ID paket, nama paket, dan harganya sesuai tipe datanya. Ada juga konstruktornya di ID paket ini seperti ini sampai harga. Setelah itu saya buat public getter setternya di sini seperti dapat dilihat, bisa langsung otomatis lewat source action seperti ini. Nah, di sini saya override agar di paket .java ini dia itu dapat yang ini pakai .java dia bisa dapat toString untuk menampilkan outputnya untuk mereturn kembali nama paket yang berisi output seperti ini. Ini slash rp ini untuk string format, saya format agar dapat komanya terletak di tengah-tengah harga. Setelah itu harga. Setelah itu saya buat di sini untuk metode baru yaitu public void simpan paket, yang dimana di dalamnya ada pemanggilan objek yaitu paket-paket. Di situ dalam situ sebuah parameter. Setelah itu saya membuat string SQL di sini dengan inputan yaitu insert into paket, dimana di dalamnya menyimpan parameter yaitu nama paket, harga. Setelah itu nilainya tanda koma seperti ini ya, tanya seperti ini untuk mempresentasikan harganya. Oke, untuk try cons di sini dapat dilihat. Di sini saya menggunakan try catch untuk menghubungkannya dengan dengan database yang ada yang sudah saya siapkan tadi. Seperti ini, dimana di sini ada statement untuk set string dan set double. Dimana untuk yang pertama statementnya yaitu satu yaitu untuk paket, dimana akan memanggil nama paket, fungsi nama paket, dan statement kedua yaitu paket titik, dimana akan mendapatkan harga, get harga, fungsi harga, atau setelah itu catch untuk menghandle errornya. Seperti itu. Yang kedua yaitu pelanggan .java. Di sini dapat dilihat saya membuat atribut atau variabel yaitu private ini untuk ID pelanggan, nama, alamat, paket, seperti yang ini, paket, harga, seperti itu. Ini untuk ID pelanggannya berfungsi untuk ini. Setelah itu nama, alamat, dan paketnya, harganya tadi sudah dipaket. Sama seperti paket, saya sediakan sebuah konstruktor yang kosong yaitu public pelanggan di sini, dan juga ini saya kasih public pelanggan sama seperti paket yang akan yang ini
tapi di public pelanggan saya isi sesuai class-nya, yaitu public pelanggan sama seperti tadi. Ini saya kasih parameter ID pelanggan, nama, alamat paket sesuai yang variabel atas seperti ini. This juga sama, saya buatkan getter setternya di sini. Oke, setelah itu seperti ini sudah string alamat sesuai ini di pelanggan tadi. Ini akan merepresentasikan akan direlasikan dengan yang kedua di folder yang repository. Di sini di dalam folder repository saya ada paket repository.java. Klik dulu. Nah, di sini saya mengimport beberapa atribut, yaitu SQL connection sama prepare statement, SQL exception statement. Nah, di sini saya import juga untuk array list dan list. Oke, ini untuk listnya saya gunakan di sini. Seperti dapat dilihat, public list paket find all. Di sini saya buat list paket agar dapat metode find all yang merepresentasikan list ini jadi list di find all itu. Jadi di sebuah list dia akan mencari semua yang ada di metode itu yang find all. Setelah itu di bawahnya, di dalamnya ada list bucket. Di sini saya sertakan list bucket. Di sini akan membuat new array list yang baru, di mana setelahnya ada string SQL. Di sini akan menyeleksi select from packet, jadi menyeleksi semua dari paket. Setelah itu saya buat try catch. Di sini di dalam try catch saya buat statement STM seperti ini. Statement saya kasih resultnya rs yang akan mengeksekusi query-nya. Di sini ada while mana akan memproses yang atas ini tadi, yang rs, dan akan mendapatkan get in untuk yang pertama ID paket, yang kedua nama paket, dan harga yang ketiga. Setelah itu catch-nya untuk menangani error, dan setelah itu akan mereturn paket listnya seperti yang di atas ini. Setelah diproses. Oke, setelah di return saya save lagi di sini seperti yang tadi ada di atas, sama saya buat public sebuah metode void save yang di dalamnya terdapat parameter yang memanggil objek paket. Setelah itu saya buatkan string SQL di dalamnya, yaitu untuk memasukkan paket yang dimana mempunyai parameter yaitu nama dan harga dengan nilai tanda tanya. Setelah itu saya buat lagi untuk try catch-nya seperti ini. Untuk pertama, statement pertama itu di dalamnya try-nya statementnya yaitu yang pertama untuk paket yang untuk mendapatkan sebuah fungsi untuk mendapatkan fungsi get nama paket. Setelah itu yang kedua yaitu paket untuk mendapatkan fungsi harga. Setelah itu saya catch untuk menangani errornya. Oke, yang kedua yaitu pelanggan yang selanjutnya yaitu pelanggan repositorinya. Sini cukup banyak, saya coba jelaskan satu persatu. Oke, untuk yang di sini beberapa saya import beberapa statement di sini, yaitu connection, result set, prepare statement, release list, sama seperti tadi. Di sini juga saya import untuk agar dapat diakses untuk pelanggan yang atas ini tadi, paket dan database connection yang nanti akan saya bahas. Seperti ini saya import agar dapat terkoneksi dengan kelas ini yang pelanggan repository agar dapat memprosesnya. Yang pertama saya coba dulu ke ini. Sini saya ada sebuah metode yaitu save pelanggan seperti tadi. Ini di dalamnya sama saja seperti tadi, saya samakan agar dapat memprosesnya untuk save pelanggan. Di situ save pelanggan
Kalau di sini tadi save paket ya, bedanya itu cuma itu untuk nge-save paket, yang ini paket repository, sedangkan yang pelanggan langsung untuk save pelanggan, sama aja. Ini cuma mengubah di parameter doang, tapi untuk prosesnya di dalam sama saja. Dia akan statement ini seperti ini dan akan menghandle-nya. Oke. Selanjutnya yaitu public list, dimana di sini juga saya buat sebuah function atau method find all, dimana find all itu sebuah list pelanggan. Yang paket tadi kan dapat kita lihat, ini kan list paket ya, list paket seperti ini. Kalau list pelanggan saya ubah list jadi list pelanggan, terus ini menerima release juga untuk string SQL nya sama seperti itu tadi, seperti itu, dengan tambahan ini untuk yang list pelanggan find all, ini saya buat string SQL nya supaya dapat menampung di sini ada query SQL yaitu select B semua, dimana itu PKT untuk ID paket, PKT untuk nama paket juga harga yang didapat dari pelanggan B, dan akan menggabungkan dengan paket di ID paket itu sama dengan paket di ID paket juga P. Jadi pelanggan ID paket akan disamakan, akan mengecek kesamaan dengan ID paket di paket, bukan jadinya saling sinkron gitu. Saya buat try catch-nya sama seperti yang tadi. Setelah itu saya buat untuk while-nya, looping-nya yaitu rs result set tadi saya next. Ini pelanggan list di sini menambahkan pelanggan. Nah, ini pelanggan akan memproses yaitu untuk rs ID pelanggannya, nama, alamat. Setelah itu dia akan buat lagi new paket di dalamnya yang berisi yang statement untuk memproses ID paket, nama paket, harga. Berbeda dengan yang atas ya. Ini yang bawah saya isi untuk paketnya, yang atas pelanggan. Saya buat catch untuk menangani errornya, dan saya return hasilnya atau outputnya di return pelanggan list yang sudah diproses variabelnya. Oke, setelah itu ada ini saya buat public pelanggan find by ID. Di sini saya buat metode yang memanggil objek pelanggan find by. Di sini saya sertakan untuk parameternya ID, dikhususkan untuk ID ya. Ini untuk ID-nya saya buat pelanggan saya panggil pelanggan tapi dengan inisialisasi 0, masih 0. Terus saya sama dengan yang atas tadi, yang ini select B, tapi dia ada ketambahan untuk where PID pelanggan dengan tanda tanya, yang artinya dia akan mencari di mana pelanggan ID pelanggan ini di pelanggan pelanggan dengan tanda tanya, dia akan mencari situ. Untuk try catch-nya ini cukup panjang. Oke, untuk try catch-nya saya konekkan ke database, dimana di sini juga ada statement untuk yang pertama ID-nya. Setelah itu result set saya execute di sini. Di sini saya juga ada if-nya. Jika if rs next itu yang akan membuat new pelanggan, dimana di situ terdapat sama juga seperti tadi, dimana rs yang pertama untuk pelanggan ini pasti untuk memuat ID pelanggan, nama, alamat, dan new paket ini untuk khusus paketnya yaitu ID paket, nama paket, dan harga. Setelah itu saya buat catch-nya untuk menghandle error. Setelah itu saya return pelanggan, karena ini khusus untuk find by untuk pelanggannya, menemukan ID dari pelanggan. Nah, itu untuk update, saya update di sini supaya di tampilan ini bisa terupdate di tabel-tabel ini. Ini saya update pelanggan-pelanggan
yang dimana string SQL ini mengupdate untuk update pelanggan set nama, yaitu tanda tanya, alamat tanda tanya, ID paket tanda tanya, where ID pelanggan juga tanda tanya. Ini sesuai yang kita inputkan tar, jadinya sebelum tahu ini dikasih tanda tanya. Sini juga ada prepare statement untuk STMT koneksi ke server. Statementnya di sini ada beberapa. Untuk yang pertama yaitu pelanggan akan mendapatkan fungsi dari namanya. Setelah itu yang kedua, pelanggan akan mendapatkan akan get alamat, mendapatkan alamat. Statement ketiga untuk set in, ini untuk integer, yang atas string. Yang ketiga ini pelanggan akan mendapat paket, get paket, fungsi paket dan fungsi untuk ID paket. Statement yang keempat yaitu untuk pelanggan untuk mendapatkan fungsi dari ID pelanggan dan di execute. Saya buat juga untuk catch untuk handle errornya. Ini untuk update. Setelah itu delete. Di sini dapat dilihat untuk delete. Ini saya fungsikan untuk hapus ini, yang dihapus ini. Ya, tadi yang update atas ini fungsinya untuk yang edit ini, ya untuk itu metodenya. Untuk delete seperti ini, saya buat string SQL jadi delete from pelanggan yang dimana ID pelanggan, jadi mengecek menurut ID-nya dia akan dihapus. Dikoneksikan ke database. Setelah itu saya buat catch-nya, yaitu untuk menangani error. Setelah itu di sini ada list pelanggan. Ini untuk mencari string keyword ya. Jadi ini fungsinya metode ini, yang ini saya fungsikan untuk mencari ini yang di atas ini, pencarian user by ini by bisa dari nama, alamat ataupun ID. Seperti itu. Untuk pertama list pelanggan, saya buat new release-nya di sini. Saya kasih untuk string SQL-nya seperti ini, select B, PKT sesuai yang di atas, from pelanggan B, gabungkan dengan paket dan gabungan paket di ID paket sama dengan ID paket ID paket di paket pelanggan, ID paket pelanggan sama dengan ID paket di paket. Setelah itu saya buat where P pelanggan nama sama dengan seperti ini ya, where P nama like or P alamat like or PID, jadinya bisa menjerumus, bisa dicari by nama, alamat, ID, seperti itu. Terus saya buat try cons-nya di sini. Untuk koneksinya saya koneksikan ke database dengan statement seperti ini. Pertama untuk keyword, kedua keyword ini 3 keyword. Baru setelah itu saya set atau saya execute. Sama juga seperti yang atas ini, yang while ini untuk pelanggan list, dimana ini pelanggan ini memuat ID pelanggan, yang pelanggan ya, ini pelanggan memuat ID pelanggan, nama, alamat. Sementara untuk new paket memuat ID paket, harga paket, nama paket dan harga. Saya catch untuk menangani errornya di sini supaya bisa menangani errornya. Saya return pelanggan list yang atas yang sudah diproses ini, saya return di sini seperti itu. Selanjutnya ke pelanggan services. Ini saya import beberapa class yang berhubungan supaya bisa di handle dan diproses di pelanggan service. Seperti saya import pelanggan yang atas ini, pelanggan repository yang tadi, paket repository juga, dan paket. Saya juga import list di sini untuk fungsi. Di sini di kelas pelanggan ini
saya buat private, untuk variabelnya saya buat final, dimana di sini merepresentasikan pelanggan repository, objek pelanggannya di sini final yaitu pelanggan repository, dan juga sama untuk paket repository juga sama final untuk paket repository. Di sini juga ada konstruktor public pelanggan service, mana di situ terdapat parameter yang menampung pelanggan repository, yang menampung pelanggan repository, objeknya dipanggil pelanggan repository, paket repository, objek paket repository. Di sini juga menampung list, ini sama pelanggan dan paket repository. Seperti itu. Oke, di sini juga ada saya juga tambahkan beberapa metode. Yang pertama yaitu void tambah pelanggan, di mana menerima parameter pelanggan, objeknya pelanggan. Di dalam metode tambah pelanggan terdapat untuk menambahkan pelanggan repository yang menyimpan data pelanggan, di situ ditambahkan. Setelah itu saya juga buat metode public list di sini, list pelanggan yang akan sebuah fungsi list pelanggan yaitu get all pelanggan, di mana di situ sebuah fungsinya yang get all pelanggan ini dibentuk dari sebuah list pelanggan. Bawahnya juga sama. Di sini return akan mengembalikan. Jadi di sini dia akan return pelanggan repository find all. Jadi dia akan mengembalikan hasil atau nilai di pelanggan repository yang akan mencari semua pelanggan, di situ dicari dan didapatkan. Sama juga di paket seperti yang pelanggan, tapi bedanya ini yang paket ya saya buatkan metode untuk get all paket. Jadinya metode ini get all paket sebuah list paket yang dimana di dalamnya return akan mengembalikan paket repository find all yang akan mencari semuanya. Oke, setelah itu di sini ada public pelanggan plus lagi pelanggan, dimana dia akan mendapatkan ID dari pelanggan, get pelanggan ID, dimana saya kasih parameternya di situ adalah ID-nya yang akan mengembalikan. Nah, di sini yang akan mengembalikan yang tadi di pelanggan repository di sini. Nah, di sini dia akan mengembalikan yang get find by ID ini pelanggan. Class ini metode ini akan berelasi dengan yang ini. Saya panggil di sini pelanggan services. Oke, ini get pelanggan sama. Sini ada juga parameternya ID sesuai dengan yang tadi. Oke, setelah itu ada juga metode di sini update pelanggan, delete pelanggan. Namanya ini untuk update pelanggan, menerima parameter yaitu pelanggan masuk ke pelanggan repository, update pelanggan. Sama di sini tadi ya letaknya update tadi setelah yang sudah saya jelaskan. Di sini juga sama untuk delete pelanggan, dia masuk ke pelanggan repository yang tadi untuk mendelete ID-nya. Setelah itu di sini saya buatkan metode untuk search pelanggan. Sama juga saya return dari pelanggan repository yang search, yang keyword tadi untuk yang ini ya. Yang ini saya implementasikan di sini. Oke, seperti itu. Lanjut ke mana ini? Yang ke UI. Nah, ini cukup banyak. Oke, untuk yang pertama saya ke mana tuh ya? Oke, sini saja, ke main langsung saja. Bentar, ini ke sini dulu. Main aja nggak apa. Oke, sini di main yang utama saya sebenarnya banyak sekali kodenya di sini sampai ya itulah 175, 76. Untuk yang pertama saya menggunakan di sini untuk UI-nya saya menggunakan Java Swing. Saya import beberapa atribut Java Swing, yaitu Swing Table untuk tabelnya, bisa default table cell untuk render, default
dan juga default table model. Saya import juga untuk SQL-nya, yaitu connection, SQL, dan statement. Di sini saya juga import untuk teks desimal untuk memformat tampilan harga ini supaya bisa seperti ini, 425, 425.000, 350.000, agar tengah-tengahnya terdapat komanya agar rapi. Oke, untuk yang pertama public class, ini jelas main programnya. Di sini terdapat cukup banyak atribut, beberapa atribut juga seperti saya buat atribut untuk pelanggan tabelnya mengambil dari Gtable, terus default tabel model yang untuk variabel tabel model. Nah, Gbutton untuk variabel tambah buton, edit button, hapus button itu. Nah, di sini saya panggil untuk pelanggan servisnya, pelanggan servis seperti di situ saya panggil seperti itu. Itu saya juga panggil paket repositorinya yang di atas ini, paket repository ke sini, paket repository saya buat jadi variabel. Itu saya buat variabel untuk search field di situ, search field dan search button. Oke. Ini di mainnya saya buat konstruktor untuk disederhanakan di bawah ntar seperti ini. Nah, seperti ini. Swing utilitiesnya saya panggil dari new main program yang atas, set visible di situ. Oke. Gimana tadi? Gini. Di sini dapat dilihat saya buat inisialisasi UI, sebuah metode saya panggil di sini inisialisasi UI. Ini metode-metode ini yang ada di bawah banyak, ini saya panggil di main program semua ya. Jadi initial UI, initial table, button, create table, refresh data table, ini juga saya panggil, ini semua saya panggil ke konstruktor yang main ini, sebuah public main programnya. Oke, di situ setelah panggil di sini juga ada saya membuat paket repository, new paket repository untuk menampung paketnya. Yang menampung paket repository sama yaitu pelanggan juga. Di sini saya juga sertakan untuk pelanggan servisnya, pelanggan servis yang menerima parameter yaitu new pelanggan repository. Di dalamnya new pelanggan service terdapat new pelanggan lagi yaitu new pelanggan repository dan paket repository. Di sini juga saya cantumkan untuk new varian paket untuk paket repository yang akan mengambil dari insert initial data ini, yang paket dari ini ya, yang util varian paket saya panggil di new ini agar bisa lebih mudah diakses. Seperti itu. Oke, ini untuk desainnya sih ini private buat kelas baru seperti yang atas ini. Initial UI ini saya panggil di sini kan, yang ini saya panggil, ini prosesnya di sini. Nah, seperti itu. Untuk set title ini seperti bisa dilihat ini saya set semau saya, selera saya seperti ini. Set title panel control seperti ini yang atas. Setelah itu ini exit, jika saya exit akan close. Saya buat cPanelnya yang bertajuk ini Fast One Provider D, itu saya buat fontnya seperti itu. Ini juga sama ini. Ini untuk tampilannya saya buat ini untuk search fieldnya, servernya yang atas saya buat di sini di text field 13 ini search field juga. Oke, cari pelanggan ini, button ini, search button, cari pelanggan ini. Setelah itu seperti itu
Setelah itu Gpanel search panel yang akan saya akan membuat Gpanel di situ. Yang atas itu juga, dimana search panel akan menambahkan search field, akan ditambahkan di sini sebuah field untuk mengisi seperti ini, dan juga search button ini supaya bisa ditekan. Oke, setelah itu tab di main program seperti itu. Lain-lainnya juga sama. Ini top panel, berarti ini mengarahkan ke panel yang atas. Setelah itu set location relatif seperti itu juga sama di, nah ini di fungsi inisialisasi tabel. Di sini saya gunakan untuk menampilkan yang seperti ini dari tabel yang sudah kita bahas yang tadi. Saya buatkan supaya bisa ditampilkan seperti ini. Nah, itu menggunakan ini. Di sini saya menggunakan array yang dimana di sini menampung column names, variabel column names, sebuah array ID, nama, alamat, paket, harga sesuai ini. Ini. Oke, setelah itu saya buat tabel model yang dimana akan membuat baru, yaitu column names 0. Artinya dimulai dari 0. Oke. Itu di sini ada untuk setting tampilannya doang di sini. Nah, seperti ini. Nah. Di sini. Oke. Nah, di sini saya untuk default tabel cell rendernya supaya bisa terrender ini, tampilkan bagus seperti ini, saya buat seperti ini. Nah, ini tabel cell renderer. Di sini juga ada untuk for, saya gunakan for untuk menampilkan semua. Jadi dia itu akan looping di situ untuk semua ini, akan meloopingkan dari ini sesuai yang kita buat, data yang kita buat. Oke. Jadi ini, nah itu seperti itu. Oke. Di sini juga saya buat metode untuk inisialisasi buttonnya, dimana di sini juga seperti dapat dilihat seperti ini. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, langsung saja ke sini, create table ya. Di sini saya samakan dengan yang ini tadi, yang resource, mirip sih. Nah, seperti ini supaya bisa tersambung dengan program. SQL-nya saya buat mirip seperti ini. Nah, seperti ini. Terus setelah saya buat statement SQL-nya seperti ini, saya create seperti itu, saya koneksikan ke database supaya bisa diproses. Nah, ini untuk cuma menambahkan memanggil fungsi get hapus button, get edit button, get tambah button, cuma seperti itu, dan akan mengembalikan pattern sesuai kategorinya. Oke, ini untuk ini yang selanjutnya, yaitu public void refresh table data. Metode ini berfungsi untuk menglist. Jadinya dia itu akan merefresh setiap tabel ini jika ada perubahan. Jika ada perubahan akan di-refresh setiap saat sesuai keinginan admin. Setiap saat sih, kalau admin setiap menambahkan data, ngedit, menghapus, dia akan merefresh setiap perubahan itu di ini, refresh table data sini. Sini bisa dilihat seperti ini prosesnya seperti ini. Sini for, menggunakan for each untuk menampilkan, mencetak ya, supaya dicetak perubahannya setiap saat seperti itu. Dan di sini juga dapat dilihat untuk mainnya. Ini swing utilitiesnya saya gunakan info letter, saya panggil dari new main program yang atas ini.
Nah, ini saya panggil semua. Ini saya panggil ke sini jam dan set visible-nya true. Oke. Setelah itu kita langsung saja ke registrasi di sini. Nah, di registrasi di sini dapat dilihat. Nah, ini mirip-mirip ya, seperti ini saya tadi. Ini tanggal pelanggan. Nah, ini form registrasi pengguna. Ini untuk metode ini. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk Jcombo saya ini ya. Paketnya saya gunakan Jcombo, dimana disitu memuat paketnya. Saya buat nama variabelnya paket combo box. Dan di sini ada simpan kan. Ini ada buat variabel simpan. Oke. Di dalam ini setelah itu saya buat konstruktor sebuah public registrasi yang memuat parameter JFrame parent dan akan memuat juga pelanggan service di situ. Nah, untuk tampilannya seperti ini bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ini tampilan-tampilan standar seperti yang tadi saya atur di sini. Ini fontnya saya atur berapa, ini bisa saya tambahkan. Saya exit bisa seperti itu karena di ini tadi kan ada dispon on close. Saya exit bisa di sini. Oke, di sini dispaket. Oke, ini. Jadi di sini saya gunakan for each lagi untuk mengecek paketnya. Ini saya buat paket list yang dimana di situ sebuah list yang mana di situ pelanggan service mendapatkan semua paket. Jadinya seperti ini. Nah, ini tadi dia fungsinya di sini. List paket, dia akan cetak semua paket list, paket combo yang atas tadi, yang ini paket combo yang ini, dia akan digunakan di sini. Paket combo add item. Nah, ini ada paket itu. Seperti itu di for each agar dicetak di situ. Yang di sini. Sini. Setelah itu dia akan button simpan sama seperti itu. Nah, jika ini saya buat sini untuk action performanya seperti ini. Nah, nama alamat ini. Oke. Ini nama alamat diisi error jika belum mengisi apa-apa di sini. Terus kita simpan nggak bisa. Itu di sini saya buat if-nya. Oke, seperti ini. Oke sih, seperti itu. Data berhasil disimpan jika sudah selesai. Ini cuma untuk desain-desainnya doang. Setelah itu untuk ini. Untuk edit untuk kayak seperti ini ya, kita edit. Nah, ini di fungsi yang ini edit pelanggan. Nah, ini aslinya sama sih seperti registrasi kan, dia kayak seperti masuk ke sini. Nah, tampilannya seperti sama tapi dia sudah terisi dan bisa diubah-ubah. Ini bisa diubah, ini bisa diubah, ini juga bisa diubah. Kalau pelanggan mau upgrade kecepatan bisa diubah-ubah sini seperti itu. Nah, sama sih seperti registrasi yang tadi. Ini juga sama seperti itu. Setelah itu saya untuk action listener ini dia ini berfungsi untuk kejadian. Jadi seperti apa yang terjadi jika menekan seperti edit pelanggan, dia ini seperti ini yang terjadi. Dia akan seperti ini. If dia akan disuruh untuk pilih pelanggan mana dulu. Jadi dia itu jika diklik akan mengakibatkan apa di situ. Nah, seperti ini akan mengakibatkan seperti ini. Dia itu di action listener ini. Semua ini saya gabungkan di sini. Listener tambah pelanggan, edit pelanggan, listener hapus pelanggan dan lainnya seperti itu. Cuma aksi doang yang akan terjadi jika mengeklik tombol-tombol seperti itu.
Ini untuk search action juga sama, action listener, tapi untuk search yang atas ini. Nah, seperti ini saya contoh ya, yang kayak tadi lah, Daniel. Nah, cari pelanggan. Nah, ini aksi yang terjadi ketika saya klik pelanggan ini disebabkan oleh di kelas search action listener ini. Nah, seperti ini. Dia akan bisa dilihat sini, dia akan override di string keywordnya, keyword yang kita ketik apa di situ, pengkondisian if else seperti ini. Nah, setelah itu data akan di refresh, dimana data yang di refresh itu data list pelanggan dan juga refresh tabel data yang seperti umumnya ya tadi, untuk refresh semua data yang ada. Yang pertama untuk update tabel datanya, ini untuk yang menampung pelanggannya di situ, pelanggan, nama, alamat, paket, semua di sini. Oke, setelah itu ya refresh tabel data sudah. Jadi seperti itu untuk refresh. Jadi kayak ini set seperti ini, kembali refresh, kayak berubah-ubah, tabelnya ini berubah-ubah. Nah, kayak Tasya kita cari, nah berubah aksi yang, jadi ini cuma fungsi sama action listener, aksi yang akan terjadi jika mengklik atau memainkan yang di kolom pencarian ini, cari pelanggan. Oke, sudah sih seperti itu. Oke, ini itu yang terakhir, util ya. Di folder util terdapat varian paket seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini itu bisa kita lihat, bisa dilihat juga. Saya membuat beberapa ketentuan paket yang sudah saya sediakan seperti yang di sini. Contoh, nah ini semua paket ini saya rapikan dan tempatkan di class varian paket. Nah, seperti ini saya buat list paketnya, di mana dia akan find all, mencari semuanya di situ, paket dari paket repository ya tentunya. Oke, seperti itu. Nah, ini jika paket kosong dia akan menampilkan ini. Nah, ini paket A, apa ini? Paket A, paket B, ya sesuai lah seperti yang ini tadi kan. Nah, berapa paket ini? 1, 2, 6, 8, 7, 8 lah ya. Oke, setelah itu, nah ini untuk yang terakhir, ini di database connection-nya saya gunakan yang tadi kan delete ini SQLite. Jadinya di sini saya impor keperluannya untuk SQLite, yaitu driver manager-nya dan connection. Setelah itu saya buat static finalnya agar bisa diakses semua dengan URL ini jdbj SQLite user registrar db. Jadi semua data ini ya yang saya kelola di sini, saya konfigurasikan di sini, akan disimpan di yang bawah ini, sebuah user registrar db di situ. Di sini juga tampak ya seperti ini, saya buat standar aja try catch untuk menangani JDBC nya. Nah, sudah sih seperti itu. Oke, demikian aplikasi singkat dan codingan yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan, yaitu tentang aplikasi jasa pasang wifi ya. Jadi di sini bisa ada fitur cari pelanggan, bisa menambahkan pelanggan, mengedit, update pelanggan, dan menghapus pelanggan sesuai konsep CRUD. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada kurangnya mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.